Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayat dan saya berasal dari kelas 11 IPA Excellent 2. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait bab 8 dari Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11 tentang masa kehancuran ataupun kemunduran dari Bani Abbasiyah. Hancurnya Bani Abbasiyah diawali dari beberapa titik perkembangan perebutan kekuasaan dalam istana yang terutama dimulai sejak Khalifah ke-10 hingga seterusnya. Adapun faktor penyebab munculnya beberapa pemberontakan masa Abbasiyah, yakni pemberontakan yang terjadi hampir di setiap pemerintahan, termasuk pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Gambaran pemberontakan yang terjadi ini dapat disimpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, perebutan kekuasaan; kedua, balas dendam; yang ketiga, praktik perilaku amoral dari khalifah; yang keempat, sistem peralihan kekuasaan monarki; dan yang terakhir yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini terjadi sejak dua putra Harun ar-Rasyid ditetapkan sebagai khalifah sebagai pengganti bapaknya. Apakah putra mahkota Al-Amin ataupun adiknya yang bernama Al-Ma'mun sebagai khalifah pada 1 tahun berjalan. Itu dalam masyarakat Islam Abbasiyah saat itu mereka saling menjagokan masing-masing calon. Di satu pihak ada yang menjagokan Al-Amin, dan di lain pihak ada juga yang menjagokan Al-Ma'mun sebagai khalifah. Dalam sejarah perkembangannya ini, peristiwa ini disebutkan sebagai awal dari perebutan kekuasaan yang terjadi di Bani Abbasiyah. Ada dua faktor penyebab runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Perebutan kekuasaan yang berkepanjangan di dalam istana Abbasiyah menimbulkan adanya respon yang buruk dari masyarakat. Ditambah lagi perilaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesar istana lainnya, mulai dari khalifah ke-10 hingga seterusnya. Perebutan kekuasaan oleh sebuah kerajaan yang memakai pola pengangkatan kepemimpinan monarki oriented adalah sebuah kenistaan. Mengapa? Karena para putra mahkota yang lebih dari satu ini tidak akan pernah memberikan ruang antar sesama kandidatnya walaupun mereka memiliki ikatan persaudaraan. Hal ini terjadi hampir di semua kerajaan yang berdiri pada saat itu, mulai dari Umayyah I, Abbasiyah, Umayyah II di Andalusia, Turki Utsmani, kemudian kerajaan di Persia, dan yang terakhir yakni Mughal di India. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pemerintahan istana yang dapat menghancurkan kekuasaan itu sendiri. Yang pertama adalah wilayah Bani Abbasiyah yang terlalu luas. Luasnya wilayah pemerintahan Bani Abbasiyah menyebabkan beberapa wilayah yang secara geografisnya itu jauh dari pusat pemerintahan, sehingganya banyak daerah-daerah yang tidak dapat dipantau dan dibina langsung oleh pemerintah Abbasiyah saat itu. Yang kedua yakni Perang Salib. Perang Salib ini terjadi selama kurang lebih 200 tahun, yakni pada tahun 1096 Masehi sampai dengan 1287 Masehi. Yang ketiga adalah serangan bangsa Mongol, yang dimana serangan ini dilakukan oleh pasukan timur yang pada saat itu terjadi di tahun 1220 Masehi. Dan yang terakhir yakni berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya Turki Utsmani ini menjadi penghalang besar bagi pemerintah Bani Abbasiyah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena dengan berdirinya Turki Utsmani ini justru malah memperparah kekuasaan Bani Abbasiyah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.